Ya, halo teman-teman, berjumpa kembali lagi dengan saya Oli dari channel Maun ID. Nah, sudah cukup lama ya saya nggak bikin video. Kali ini di pagi hari ini, hari Jumat, saya ingin sharing lagi, ingin berdiskusi dan ingin belajar bareng teman-teman di dalam dunia saham. Kali ini saya spesial ingin membahas mengenai volume ya, teman-teman. Nah, volume perdagangan ini biasanya sangat diperhatikan sekali oleh para trader-trader karena dengan volume biasanya kita bisa meraih menyimpulkan suatu analisa apakah ke depan ini akan mengalami kenaikan ataupun ke depan akan mengalami penurunan. Nah, ada suatu teori yang saya dapatkan, mungkin teman-teman juga bisa, apabila harga saham itu naiknya kencang, kemudian volumenya gede. Nah, itu baru itu bagus. Kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa ke depan akan mengalami kenaikan. Kenaikan lagi maksudnya. Nah, apabila saham itu mengalami penurunan dan disertai dengan volume yang besar, nah biasanya ke depan dia masih akan melanjutkan tren penurunan. Nah, itu volume. Nah, sekarang untuk study case yang pertama, saya ingin mengambil salah satu contoh, yaitu yang pertama ini TOWR. TOWR ya, hari ini dia itu sekarang harganya berada di level supportnya. Dia berarti ini ada posisi yang cukup bagus ini. Kalau misalkan kita entry, ini risk rewardnya, risknya bila jebol support di 1285, dia nanti paling ke 1195. Nah, support keduanya, rewardnya sampai ke 1600-an lagi. Nah, itu untuk risknya, tapi bukan itu yang ingin saya tekankan. Nah, ini ya, kalau kita lihat satu hari ini dia mengalami kenaikan yang cukup besar, kemudian di hari berikutnya dia naik akan tapi nggak kuat, akhirnya turun. Nah, volumenya dia ini ketika mengalami penurunan, volumenya kayak secara rata besar, lebih besar dibanding dengan hari-hari biasanya. Nah, ini saya kemarin tuh saya sangat positif, istilahnya positif thinking lah, ketika saya kemarin entry di sini 1300-an, 1300 saya entry, terus kemudian tapi kok saya pikir-pikir lagi, saya lihat, nah ini tapi ketika penurunan ini kok volumenya juga cukup besar semua, nggak ada volume kering yang seperti ini. Nah, apakah ini ada indikasi distribusi? Nah, apakah seperti itu? Nah, ini contoh ya. Nah, saya jadi ragu, akhirnya kemarin saya jual saja. Saya jual di berapa? Untung 5 perak atau 10 perak itu. Nah, tapi kalau misalkan ini memang supportnya udah support kuat sehingga dia tidak jebol ya, mungkin dia akan sideways terus kemudian bisa naik lagi ke 1600-an. Nah, ini saya ingin jadikan study case. Terus kemudian ada saham lagi, saham ESA. Saham ESA ini hampir sama, dia kemarin naik, merangkak naik, 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 terus kemudian mengalami penurunan. Nah, sekarang dia sudah di supportnya. Nah, ini support, ini support, ini support yang cukup cukup kuat. Nah, berbeda dengan TOR ya, dia naiknya itu enggak satu candle tapi banyak candle. Nah, kenaikan terus kemudian sideways dengan volume kering, terus naik lagi, volumenya juga jumbo, naik naik naik, volume jumbo. Nah, ketika turun dia itu volumenya cenderung nggak terlalu besar. Nah, ya kan. Nah, ini volume terus kemudian sekarang sudah mulai mantul. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi volumenya itu cukup berbeda. Yang satu itu misalnya naikannya cuma satu bar dengan volume jumbo, terus kemudian disusul dengan penurunan, volumenya itu juga cenderung stabil dan cukup besar. Nah, sekarang kita lihat saja nanti performanya seperti apa. Apakah performa dari ESA ini nanti lebih bagus daripada saham TOR. Walaupun walaupun apa ya istilahnya, eh yang satu itu memang sektornya berbeda, tapi kita lebih menekankan kepada volume.
Nah, kalau dari saya, saham ESA ini lebih bagus di bagian volumenya ya. Dia ketika penurunan itu nggak cenderung stabil melakukan distribusi. Kalau saya mengambil kesimpulan, TWR itu dinaikkan secara hebat kemarin itu berarti hanya untuk melakukan penjualan yang tadi, yang setelah-setelahnya, karena volumenya itu cenderung stabil dengan volume yang besar, nggak ada volume keringnya. Berbeda dengan ini ESA ini, volumenya itu cenderung nggak anu lah, nggak apa namanya, nggak terlalu besar. Nah, dan ini mungkin juga berlaku bagi saham-saham yang lain kayak ini. Misal dia kenaikannya volumenya tinggi. Nah, ketika turun, nah ini volumenya itu cenderung kering. Nah, makanya dia untuk naik lagi itu ya gampang. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita jadikan strategi saja. Apakah memang benar kalau misalkan memang volumenya itu turunnya kecil, berarti naiknya itu nanti akan lebih gampang karena ditunjang dengan volume kenaikannya itu yang lebih besar daripada volume penurunannya. Jadi seperti itu, cara gampangnya pokoknya ya kita lihat aja nanti bagaimana ke depannya. Nah, ini teman-teman boleh mengikuti yang memang cocok, yang enggak juga enggak apa-apa. Dan juga ini ada sektor-sektor yang cukup menarik bisa dipantau, CPO, terus kemudian batu bara ini sudah bagus. Komoditasnya naik terus, harga sahamnya masih belum masih belum mencapai seperti harga komoditasnya, istilahnya masih cenderung tertinggal. Dan untuk digitalan juga udah mulai nggak se-hype kemarin. Semoga bermanfaat. Nah, nanti mari kita lihat bagaimana performa ESA dan TOWR.